kami di Liga Nusantara 2025-2026. Hari ini Batavia FC akan menjamu Dejan FC. Kedua tim sudah pasti lolos ke babak berikutnya atau ke babak 8 besar. Tapi tentunya di sini ada sebuah pride yang harus dipertahankan tentunya, Marco ya. Bagi Dejan sendiri harus mempertahankan tren kemenangannya yang belum pernah kalah sejauh ini. Sementara Batavia FC juga ingin menunjukkan begitu ya bahwa posisi 2 juga punya taring yang garang nih, Marco. Luar biasa, Mai. Jadi ya sebenarnya ini adalah pertarungan yang cukup. Walaupun ini memang sudah lolos, tapi ini bukan berarti ini adalah fun football. Jadi ini adalah pertarungan yang memang sangat membutuhkan determinasi, semangat dan gairah juga. Dimana walaupun beberapa tim atau satu Batavia boleh dikatakan saat ini melakukan rotasi pemain ya. Batavia dengan berani menurunkan pemain-pemain debutan, pemain-pemain yang belum pernah memiliki jam terbang di Liga Nusantara pada musim ini. Ada nama Ibnu Mubarak di sana dan ada Musril juga. Dua-duanya adalah pemain yang sama sekali belum mendapatkan menit bermain. Ini menjadi keputusan berani atau keputusan tepat tentunya kalau boleh dikatakan dari Karis Yulianto, karena memang mereka akan berhadapan atau menghadapi babak yang lebih susah lagi nanti, yakni babak perempat final ya, untuk menuju promosi ke Liga 2 dan inilah kesempatan terakhir mereka untuk melihat kuat atau pemain-pemain yang ada selama ini di bangku cadangan, dan ini pilihan yang tepat ketika dia menurunkan pemain-pemain dengan jumlah menit bermain yang sama sekali nol sampai saat ini. Ini luar biasa ya keberanian dari Batavia FC ini ya untuk menurunkan para pemain muda yang belum berpengalaman sama sekali. Dan kalau kita lihat juga di line up-nya, mungkin nanti akan kita bisa segera tayangkan juga biar bisa pemirsa juga bisa menyaksikan gitu ya. Ini juga yang menarik bahwa pencetak 5 gol dari Batavia FC, Fauzan Tamami sang striker ini saat ini digantikan oleh Dia Ramadan ya. Dengan baru 1 gol saja, tapi mungkin ini menjadi sebuah pertanda ya Marco ya, bahwa sebenarnya Batavia FC sendiri ingin mengukur begitu ya, ingin mengukur baik itu kedalaman skuadnya maupun strategi atau taktik mana yang sebenarnya paling pas diterapkan untuk para pemain mereka, karena tiap pemain punya karakter yang berbeda-beda dengan posisi mereka masing-masing, Marco. Oh, benar sekali, Mai. Jadi ada titik-titik yang memang sedang difokuskan oleh Batavia. Sepertinya Marco terpesona sekali hari ini ya. Saya melihat analisisnya Mai hari ini cukup tajam, cukup deskripsinya cukup lengkap, sehingga saya akhirnya harus memilih diksi yang lain, dan itu agak sedikit menyulitkan. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba mengimbanginya, Mai, bahwa ada sesuatu yang pengen dilihat Karis Yulianto dengan menurunkan atau menyimpan pemain-pemain utamanya, termasuk Fauzan Tamami di sana yang memang sudah mengoleksi 5 gol dan memasukkan pemain yang mungkin masih boleh dikatakan bukan pemain inti selama ini. Dan ini ingin melihat bahwa sektor depan ingin dipoles lagi dalam kesempatan terakhir di fase grup ini dengan menurunkan pemain yang mungkin hanya baru mencetak 1 gol di sana tadi. Dan kalau kita lihat lagi lebih dalam lagi kepada skuad Batavia FC, ada 2 yang memang justru masih debutan, dan ini memang Karis jelas sekali bahwa Karis ingin melihat kualitas kedalaman skuad timnya. Menarik sekali, kedua tim sudah memasuki lapangan dari Muhammad Subroto Magelang, Jawa Tengah, dan kita lihat kedua tim sedang melakukan tos begitu ya, bertemu, dan kita lihat bahwa Batavia FC saat ini menggunakan jersey putih merah putih-putih dan Dejan FC dengan kostum orange. Laga sore hari ini atau malam hari ini akan dipandu begitu ya, atau dikomandoi oleh wasit Rizky Syafri Nezla dengan asisten wasit 1 Masudin, asisten wasit 2 M Irfan Helguera, dan cadangan wasit Ahmad Hafid Hilmi. Ya, ini dia pertandingan yang berlangsung di akhir pekan atau tepatnya di malam minggu dari Stadion Muhammad Subroto Magelang. Mungkin ini bisa menghangatkan malam minggu Anda yang pemirsa di rumah. Kita melihat pertandingan 2 tim teratas di grup A antara Batavia FC dan Dejan FC. Dan ini dia susunan line up-nya, Mai. Batavia FC dengan starter Rahmat Hidayah, Muhammad Yuda, Dia Ramadan, Gianluca Dani, Ibnul Mubarak, Musril, M Supron, Jeniko Rizky Nijaya. Lalu di sana juga ada Erdian Dwi Fajari dan Salmani. Dan ini tentu menjadi pilihan dari coach Karis Yulianto. Tos-tosan sudah dilakukan, Marco? Ya, poin tos sudah dilakukan tadi. Dan ini dia pemain dari Batavia Dejan ya. Orange Dejan dengan goalkeeper di posisi goalkeeper Sujarmin. Ini adalah goalkeeper yang sama saat bertemu dengan Batavia pada pertemuan mereka sebelumnya. Kemudian ada
Abdan Hanif Mustafa, kemudian ada Iqbal Gio Rifani, ada Ivan Juliandi, Arai Suhendri, Andi Sofian, Muhammad Reza Fahlevi yang akan menjadi kapten, Abdul Latif, Fauzan Nabil, Aziz Fatahillah, dan Donald Bisa dengan coach Nur Kholis. Ya, kedua tim sama-sama kehilangan 3 pemain akibat akumulasi kartu. Ada di kubu Dejan FC ada Rizky Syahmar, ada atau Wawan Sumadi, Rizky Ramadan juga. Di sana ada 3 pemain Dejan yang tidak bisa tampil. Sementara di Batavia ada Muhammad Reza, Muhammad Rafli, dan Damas Damarjati. Ini adalah pemain yang tentu sangat berguna bagi Batavia karena memang pernah bermain di Liga 1 di PSIS Semarang dan tentu berpengalaman dan sangat dibutuhkan. Tapi hari ini tidak bisa tampil karena memang mengalami akumulasi kartu. Iya, kalau kita lihat juga posisi Batavia AFC dengan 19 poin saat ini dengan 17 gol, itu artinya memang antara posisi pertama dan posisi kedua itu poinnya memang jauh banget ya, Marco ya. 10 poin. Di tim lain sepertinya nggak ada yang sejauh ini. Tidak sejauh ini, ya. Tapi ada yang cukup memang jauh tapi tidak sejauh ini 10 poin perbedaannya. Ini tadi saya katakan Dejan memang tidak ingin berlama-lama di Liga 3, makanya mereka gaspol dari pertandingan pertama sampai pertandingan terakhir malam hari ini. Jadi yes, dan kick-off babak pertama dari Batavia FC menjamu Dejan FC. Sepertinya sesaat lagi akan kita saksikan kick-off-nya langsung dari Stadion Muhammad Subroto, Magelang, Jawa Tengah. Untuk itu dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Wasit yang win pertandingan Rizky Zafri Nisla. Kita saksikan penonton, masih satu pergerakan bola didapatkan pemain-pemain belakang dari Dejan FC.